Saya mau tanya ibu, ibu-ibu kalau meninggal, kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? Jangan harap ibu kawin lagi. Pak Kapolri, dia dengarlah ceramah saya, ini istri saya. Dia bilang, saya dengar kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia Pak Jenderal, baru saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ada lagi yang Bapak Ibu jarang mendapati saya ceramah pegang naskah. Kali ini saya pegang naskah karena saya takut offside. Pertama, Pak Kapolri yang saya muliakan, halal bihalal adalah bahasa Arab, tapi hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah tidak ada bahasa Arab. Bapak Ibu pergi tanya orang Arab, apa itu halal bihalal, dia bingung. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, mampu menciptakan sebuah acara untuk merajut persaudaraan. Halal bihalal. Halal bihalal kalau bahasa Indonesianya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Artinya saling memaafkan. Itu makna halal bihalal. Makna halal bihalal tertinggi adalah persaudaraan dan ukhuwah. Jadi tidak ada gunanya keluar dari gedung ini kalau masih ada dendam dan sakit hati di antara kita. Itu makna halal bihalal. Yang kedua, saya mengibaratkan angkatan 91 ini adalah sebuah penerbangan. Sudah lepas landas. Jangan lagi mayoritas berpikir mau take off. Sekarang persiapan landing. Ini yang Bapak harus pikirkan. Persiapan landing. Sudah lepas landas, sudah berapa lama kita di atas udara? Kurang lebih 34 tahun. Di atas udara tentu ada turbulens yang mengganggu penerbangan kita sesama 91, yang bisa merusak ukhuwah atau persaudaraan. Apa itu? Yang pertama, kekuasaan. Berebut kekuasaan ini kadangkala bisa menyakiti persaudaraan. Jangan baper soal berebut kekuasaan. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Manusia punya cita-cita, tapi pada akhirnya Allah pula lah yang akan menentukan. Pilkada bisa ribut orang. Pilpres bisa ribut orang. Saya biasa ceramah di depan para jamaah. Kalau urusan politik pilkada jangan baper. Coba lihat itu 2024. Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Lawannya siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin Iskandar. Kita masih ribut seangkatan karena salah milih gerbong. Biasa ini, jangan sampai gara-gara perebutan kekuasaan kita ribut. Maafkan saya harus ingatkan kita, sudahlah, sudah tidak saatnya lagi kita mau take off. Sekarang persiapan landing. Ibarat pesawat sudah diumumkan oleh kapten pilot, kita akan meninggalkan kecepatan tertinggi untuk menurunkan ketinggian persiapan untuk landing. Yang kedua, yang bisa merubah dan membuat turbulens, sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu Pak. Islam tidak melarang pakaian mewah. Kadangkala harus mewah supaya apa? Supaya orang tidak menganggap remeh kita. Ibu-ibu mau pakai emas silakan, kalau perlu tulis di sini 24 karat. Bapak-bapak mau pakai krokodil, cap buaya, yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar, buaya darat. Silakan. Bapak mau pakai lus piton, silakan.
Apa itu sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Menghina anggotanya yang tidak pakai itu. Ibu-ibu Kapolda punya rezeki pakai barang mahal, silakan. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Kalau dia remehkan orang yang pakai barang palsu. Sombong. Yang kedua, sombong itu menolak kebenaran. Sombong kadangkala kata Nabi 4 sebabnya datangnya sombong. 1, tambahnya kekuasaan. Tiba-tiba jadi Kapolda. Jangan sombong. Tiba-tiba jadi Kapolri. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Senang tidak senang pasti pensiun, Pak. Saya kemarin acara, ada Kapolri, ada mantan Kapolri. Pasti pensiun. Pak Kapolri nanti tiba saatnya pensiun, Bapak masih mau pakai tongkat komando. Lewat di anggota 91, orang baku bisi. Sudah sakit itu Bapak, kasihan. Kapolri aja tidak boleh sombong, apalagi mantan Kapolda. Apa yang kita mau sombongkan? Yang kedua, bertambahnya sombong. Kata Nabi, apalagi bertambahnya ilmu, banyak gelarnya, mau sombong, jangan sombong. Ustadz punya peluang, punya sombong. Ada ustadz yang sombong, ada yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, ada itu Pak. Seolah-olah dia pemilik hak surga neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Ada yang begitu, tidak bisa menerima perbedaan, dan ini yang banyak. Berbeda dalam Islam itu hal yang sangat wajar. Bahkan dalam sholat saja yang kewajiban kita 5 waktu, itu berbeda, sangat dikompromi. Coba lihat Bapak yang rajin sholat. Itu posisi tangan setelah takbir kan beda-beda Pak. Allahu Akbar. Ada imam mazhab di atas dada. Ada yang begini Pak. Maka ibu kadang-kadang lihat ada orang sholat gini kan. Ada lagi Allahu Akbar antara dada dengan pusat. Dia begini. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat pas. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Jangan porno ibu. Yang kelima Allahu Akbar pas lurus. Boleh, boleh. Silahkan mau pakai yang mana. Mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Mana yang tidak boleh? Kalau Bapak pakai semua. Allahu Akbar. Ini yang main 3 kaki, ini yang begini. Boleh. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kita merasa cerdas, jangan sombong. Allah dalam Quran katakan, "Wa ma utitu minal ilm illa qalila." Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau Allah marah, dikasih pikun kita Pak. Ada pernah saya dengar ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya Pak. Profesor. Dikomplain sama istrinya sudah menjelang pensiun. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa yang saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium Bu. Astagfirullah. Jangan juga modus pura-pura pikun Pak. Yang ketiga, sebab turbulens, putusnya persaudaraan. Sakwa sangka. Sangka buruk. Kenapa saya sudah 3 kali pendidikan, sudah lemhanas dan segalanya, saya belum jadi jenderal. Sangka baik. Allah selalu memberikan yang terbaik. Saya selalu contohkan diri saya. Contoh. Kan pernah saya daftar akabri Pak Jenderal. Nggak lulus gara-gara ceper. Saya waktu itu komplain sama Tuhan. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya lulus akabri. Ternyata saya lulus pakai baret putih. Jadi ulama. Karena jadi ulama mulai dari baret merah sampai baret hitam. Saya ceramai kau semua. Baret putih Pak. Allah kasih yang terbaik. Kita sudah kombes 5 tahun. Kok tidak dikasih? Allah tahu memang di situlah yang terbaik. Contoh, saya lagi berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya dapat private jet. Saya bisa beli pesawat. Tiba-tiba Allah kabulkan besok. Bingung saya mau pergi di Makkah. Saya parkir di mana ini pesawat?
Di mana saya beli tiket, di mana saya beli bayar bensinnya dan lain sebagainya. Itulah makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu makna saya kasih kau beban sesuai kemampuanmu. Jadi sangka baik. Orang kalau sangka buruk, jangankan dalam satu kesatuan 91, rumah tangga aja bisa kacau kalau sangka buruk. Ibu-ibu kalau selalu sangka buruk sama suami pasti tidak bahagia. Telepon istrinya, telepon suami kalau sangka buruk, bu, tenang perasaan. Telepon pagi tidak diangkat, oh lagi sholat duha. Tenang perasaan ibu. Telepon lagi siang tidak diangkat, oh lagi berjamaah di masjid. Telepon lagi jam 3 sore belum juga diangkat, oh dilupa HP-nya. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul, oh berarti lagi nge-grab. Enak perasaan kan bu. Orang kalau sangka baik enak perasaan. Ya. Kita berpapasan sesama angkatan 91 dalam sebuah acara pengantin. Kok tidak disapa? Oh, berarti habis operasi matanya. Sangka baik. Orang yang selalu sangka baik, insya Allah banyak temannya. Sebaliknya sangka buruk akan merusak persahabatan. Wallahu alam, ini cerita saja saya dengar bu. 5 tahun suami istri tidak punya anak. Tahun ke-6 dia periksa ke dokter. Dokter katakan, ibu alhamdulillah ibu sudah hamil, sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya, Pak alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Senang suaminya. Bu jangan cerita ya, ini rahasia bersama. Baik pak, tidak akan bocor. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata istrinya, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kata istrinya, loh kok bisa bocor ini? Langsung dicurigai suaminya. Pasti lagi ini bapak ini. Sudah dikatakan rahasia bersama, dia yang bocorkan. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang-sayang? Memang kau pembohong. Apa maksudnya? Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang bocorkan. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Kata PLN, ada catatannya pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, istriku pakai apa di rumah? Terpaksa pakai lilin. Ini bangsa bahayanya kalau sangka buruk. Maka sangka baik, sangka baik. Kenapa? Ini Pak Kapolri belum, ini sudah saatnya saya sangka baik. Saya dengar masih tersisa 100 yang kombes. Apa boleh buat pak? Sangka baik saja pak. Sambil berdoa mudah-mudahan ada mujizat yang datang sisa 2 tahun. Bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas. Nah, itu sekarang sebelum landing. Sebelum landing turun, sebelum pensiun, apa yang perlu supaya kita baik ini kembali 91? Yang pertama, saling memaafkan. Mungkin ada pernah disakiti perasaannya, saling memaafkan. Bagaimana cara saling memaafkan? Tidak cocok itu hanya dengan WhatsApp. Biasanya tradisi kita orang Islam di grup WhatsApp. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hihihi. Dia tulis itu, bahkan kadang-kadang stiker saja dia kirim. Tidak boleh begitu. Adabnya orang berminta maaf, berhalal bihalal bahasa kita Indonesia. 1, jabat tangannya. Nah, bagaimana kalau dia perempuan ustadz? Tidak boleh. Makanya saya kalau adik-adik mahasiswa saya yang saya ajar di Unhas, saya tidak mau jabat tangan bu, saya begini saja. Kenapa? Dia cantik, dia masih muda. Masa ustadz nafsu? Iya, saya juga manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Ustadz juga hancur kalau cewek cantik. Iya. Maka saya begini. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Biasanya karena kita sudah Kapolda, sudah Kapolres, orang jabat tangan kita acukan dan lihat, itu sunnahnya pandang matanya. 3, senyum. Jangan sambil terima telepon, itu tidak adab namanya. Yang keempat,
adalah kalau dia muslim, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, yang paling penting, sebut judulnya dosa. Maka ibu-ibu, kalau suami minta maaf besok-besok, suruh sebut judulnya dosa. Maafkan saya bu. Apa judulnya pak? Kata Ustaz Dasat harus sebut judulnya. Nggak usah lah, nanti kau ngamuk lagi. Nggak pak, apa judulnya? Janji kau nggak marah? Nggak. Maafkan saya ibu, waktu saya dinas dulu di Manado, saya hilap ibu. Ada perempuan mirip betul sama kau ibu, saya hilap. Kata istrinya, ndak apa-apa pak, biasalah, begitulah manusia biasa. Kadangkala kita hilap, karena waktu kau dinas juga di Manado, saya juga hilap pak. Mohon maaf ya, tidak ada dalam Quran perintah, dengar, tidak ada dalam Quran perintah meminta maaf. Yang ada adalah maafkan, beri maaf. Innallaha yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah mencintai bukan cuma minta maaf, bukan cuma memaafkan, tapi berbuat baik. Minta maaf sebelum landing pak. Sebelum bapak pensiun, jangan sampai pensiun meninggalkan luka dendam. Maka minta maaf. Apalagi hari ini, belum tentu kita bisa kumpul lagi seperti ini. Kenapa kita bisa kumpul dan mewah seperti ini? Karena angkatan 91 adalah Kapolri. Yang kedua, cara menyambungkan kembali silaturahmi yang sudah putus, sedekah. Paling efektif itu sedekah. Bapak marah-marah sama anggota, selesai dimarahi langsung dikasih amplop, langsung dia, tidak apa-apa jenderal, besok bapak boleh marah lagi besok. Itu hebatnya itu sedekah. Dan saya tidak pernah melihat orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak pernah saya mendengar haji itu bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut gara-gara apa? Pinjol, selingkuh, narkoba, bangkrut. Tidak ada orang bangkrut karena dermawan. Sedekah, minimal sedekah senyum. Kalau tidak bisa sedekah kepada anggota duit, minimal sedekah dengan senyum. Tidak bisa juga sedekah kasih duit, kasih dia SKTR. Itu sedekah. Tenang bos, saya tahu bapak bisik-bisik tadi saya. Sedekah. Dan luar biasa, kalau kita berikan sedekah yang menurutnya sudah tidak yakin bisa naik bintang, tiba-tiba jadi bintang, itu sedekah yang dia tidak akan lupa. Menyambung persaudaraan itu sedekah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sudah landing. Kurang lebih paling lama kita di sini mungkin tidak ada yang 4 tahun pensiun. Paling lama mungkin 3 tahun. Landinglah kita pensiun. Begitu pensiun, pertama bapak yang harus bapak muliakan istri. Karena bapak begitu pensiun dan punya menyakiti istri, baru bapak dapat rasanya pahitnya hidup. Orang kalau pensiun pak, kawan saya bilang, setelah saya pensiun Ustadz, sangat gampang saya tersinggung. Ada kawan saya curhat, dia bilang semenjak saya pensiun Ustadz, kan tidak ada lagi kegiatan, maka saya tidurlah di depan nonton, tidur saya ruang tamu sambil nonton TV. Adalah kucingnya cucu saya, tidur juga di samping saya. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya yang tersinggung Pak Ustadz. Maka bapak kalau tidak baik-baik sebelum pensiun, ini bahaya ini Pak. Oh, sampai ada yang bilang, sebelum ini waktu saya aktif kau hormat betul sama saya. Sekarang apapun saya bikin kau marah, racun aja saya sekalian supaya saya cepat mati. Bapak, demi Allah, tidak ada kemuliaan bapak setinggi apapun pangkat jabatan bapak kalau tidak menghormati istri. Lihat ini para jenderal di depan kita, tempat saya duduk. Jenderal penuh 4 bintang sampai bintang 3,
Saya yakin sepenuh hati beliau bisa jenderal karena istri yang mendukung. Maka sebelum pensiun Pak, kasih hadiah istri. Itu perempuan kalau mau Bapak dapati romantis dan sayangnya dua saja rahasianya. Satu, puji dia. Dua, kasih hadiah. Tuh. Maka sebelum pensiun kasih hadiah yang terbaik. Ibu tidak percaya Bapak, coba saya tanya. Ibu-ibu biar suami tidak pulang yang penting ada Nah coba. Uangnya Bapak dia cari, bukan kehadirannya Bapak. Maka sebelum Bapak pensiun, baik-baik sama istri. Bapak bakal dapat gelapnya hidup kalau istri sudah ngamuk. Sampai ada yang curhat sama saya, Bu. Dia bilang, Ustadz, mahal cabai. Saya bilang, enggak usah makan cabai, Pak. Tapi kita kan mau pedis-pedis kalau makan. Saya bilang, gampang. Kau makan, suruh istrimu ngomel di depan, pasti lebih pedis dari cabai. Sama istri. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan seorang suami bagi yang tidak tahu menghargai istrinya. Mohon maaf, saya bisa hebat seperti ini bukan karena saya jago, tapi karena istri saya memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa kita ceramah kalau istri ngamuk? Begitu 10 menit sebelum saya tampil, istri saya bilang, pulang kau. Tunggu dulu, pulang. Kenapa? Kesetrum anakmu. Itulah hebatnya istri. Bapak bisa kerja jadi polsek, jadi kapolres, jadi kapolda, sampai jadi kapolri karena istri memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa kita baik, Pak? Makanya jangan sakiti hati perempuan. Begitu Bapak pensiun, dia bakal balas dendam, Pak. Percaya. Hah? Yang kedua, karena waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, Pak, urus anak. Sehebat apapun Bapak ketika pensiun, anak kita tidak menjadi orang yang hebat, Bapak gagal. Ibu-ibu juga begitu. Urus anak-anak ibu. Pangkat jabatan suami pasti hilang. Saya mau tanya ibu. Ibu-ibu kalau meninggal, kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? Jangan harap ibu kawin lagi. Pak Kapolri, dia dengarlah ceramah saya, ini istri saya. Dia bilang, saya dengar kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia, Pak Jenderal. Baru saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ada lagi yang bilang, itu kawan saya Ustadz, jahat betul. Kenapa dia jahat? Masa belum kering lagi kubur istrinya, baru 3 bulan dia kawin lagi. Ustadz meninggal, baru 3 bulan istrinya meninggal, dia kawin lagi. Saya bilang, lebih hebat itu tetangga saya, masih hidup istrinya dia kawin. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Maka jangan heran ketika bertahun-tahun kita tidak ketemu, kita akan cerita bagaimana anak. Tidak ada gunanya semua kita capai ini, Pak. Status sosial, pangkat jabatan di kantor kalau anak kita menjadi sampah masyarakat dan akan menjadi aib dalam hidup. Sebelum landing, perbaiki anak kita. Yang berikutnya, amal kebaikan. Amal kebaikan. Saya selalu bilang kepada adik-adik Polres, Kapolres, selama kau punya jabatan, buat kebaikan. Karena mendakwakan kebaikan melalui kekuasaan jauh lebih efektif daripada melalui ustadz. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan narkoba, jangan mabuk. Marah anak muda, dia kasih kempes mobil saya. Tapi kau Kapolres, sidak narkoba tidak boleh ada beredar. Selesai itu barang narkoba, Pak. Dakwah melalui kekuasaan jauh lebih efektif daripada melalui mimbar. Inilah yang disebut
persiapkan amal. Bapak-bapak, selain memikirkan apa nanti yang saya punya, kebun, ruko, pekerjaan, Bapak sudah harus memikirkan apa nanti bekalku ketika sudah dikubur. Bapak pergi tugas ke daerah, ketika pensiun, pindah ke Jawa, orang Sulawesi pindah ke Jawa tidak nyaman, masih ada pilihan, balik lagi ke Sulawesi. Tapi begitu masuk kubur, tidak ada pilihan kecuali amal yang telah kita tanam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya, kesempatan ini Pak Kapolri, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebab Bapak telah mengutus 3 Kapolda 91 di daerah saya Sulawesi Selatan. Bapak Haji Andi Rian Jayadi, kemudian Bapak Irjen Pol Merdi Syam yang insya Allah ulang tahun besok. Hari ini. Pak Kapolri ulang tahun besok. Saya menyampaikan sebelum saya lupa Pak, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat walafiat, dan disayang istri. Kemudian ucapan terima kasih pula yang ketiga Pak Yudiawan, 3 Angkatan 91 menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan, 4, dan ada pula putra Sulawesi Selatan yang menjadi jenderal, diantaranya Bapak Pak Fadil Imran dan Bapak Andi Rian Jayadi. Mudah-mudahan kebaikan ini semua menjadi amal kebaikan. Saya pada posisi ini juga, makanya waktu saya diminta acara meskipun bergeser-geser, saya tetap siap. Saya ingin menyampaikan terima kasih Pak, karena saya selalu diberi ruang untuk ceramah di Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu boleh lihat akun-akun saya, sepertinya hanya Dasat Latif yang berani gaspol di depan polisi. Saya pun dikenali sama teman-teman para mubalik, ustadznya polisi. Kenapa? Karena saya bilang saya mau mengajak polisi masuk surga. Kenapa Ustadz? Karena saya bisa dakwah dari Sabang sampai Merauke aman terkendali karena dijaga Kantipmasnya oleh polisi Republik Indonesia. Saya selalu bilang, mana bisa kau ceramah kalau tidak ada polisi mengamankan acara kita. Macet jalan, saya sudah baca surah Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobil saya. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Kalaupun ada teman-teman polisi yang tidak selayaknya, itulah manusia biasa. Jangankan polisi, ulama dan ustadz pun ada yang hilaf. Maka ini menjadi tugas kita semua untuk tetap menjadi yang terbaik dengan posisi dan jabatan yang kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Rasulullah menjelaskan, umatku itu seperti badan ini, satu sakit yang lain ikut merasakan. Kita lihat Bapak Ibu, tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita angkatan 91, kerjasama. Ada anak muda jalan-jalan malam hari, tak hantu kakinya, kaki yang tak hantu, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Apa yang pertama? Tak hantu, duk. Apa pertama bereaksi? Mulut, sakit. Padahal kaki yang tak hantu. Yang berikutnya, mata mencari. Yang berikutnya berpartisipasi, tangan mengusap. Yang berikutnya, mulut meniup. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tak hantu kakinya, tak, jalan kau. Siapa suruh kau jalan malam-malam? Jalan kau. Begitu mestinya 91. Kalau ada yang pensiun dan masih aktif, silahkan ayomi yang pensiun, dan yang aktif berikanlah bantuan sedikit kepada yang pensiun. Itulah yang disebut persaudaraan, satu tubuh kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini.
mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan kepada Bapak Kapolri yang memberikan saya selalu ruang berbicara di depan Polisi Republik Indonesia. Karena saya yakin kalau Bapak sudah tidak setuju ceramah saya, pasti saya tidak beredar di Polri. Alhamdulillah, meskipun kita berbeda keyakinan, tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi alasan untuk tidak berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada teman-teman kita angkatan 91 yang telah